Bab 17 Novel Kaisar Naga Abadi. Bagaimana dengan ini? Tes meridiannya sederhana. Yang harus mereka lakukan hanyalah meletakkan telapak tangan mereka di atas altar dan mengedarkan beberapa ki esensial, dan altar akan bereaksi terhadapnya. Altar tersebut akan memperhitungkan laju kondensasi ki esensial seniman bela diri, laju kondensasi titik akupuntur utama, serta ketangguhan meridian. Itu akan memprediksi potensi seseorang, dan jumlah bintang yang sesuai akan menyala. Semakin kuat potensinya, semakin banyak bintang yang menyala. 9 bintang adalah jumlah bintang tertinggi yang bisa didapat. Namun, ada pelangi di atasnya. Pelangi hanya akan muncul jika meridian ilahi dibuka. Baiklah, biarkan pengujiannya dimulai. Tetua cabang kedua mengumumkan. Kemudian, para junior mendekat. Kebanyakan dari mereka memiliki bintang 4 dan 5 bintang. Hanya ketika Lu Chuan mendekat, altar itu menyala dengan 7 bintang. Potensi bernilai 7 bintang. Cukup menagumkan, dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte pedang mistik. Duan Muki menangguh. Tidak buru. Dengan bakat itu, bahkan jika itu adalah sekte pedang mistik, dia akan mampu melewati ujian ketat dan menjadi murid sekte kami, kata Tiez Hong dari Aula Naga Azul. Tes meridian berlanjut. Ada penampakan lain dari 7 bintang. Bahkan ada yang meraih 8 bintang sehingga menimbulkan keributan. Ketika seseorang telah mencapai potensi 7 bintang, itu bukan sekadar masalah membuka ke-9 meridian. Mereka telah membuka beberapa titik akupuntur utama untuk meridian ilahi pertama. Tidak butuh waktu lama, juga tidak terlalu sulit bagi banyak individu berbakat untuk mencapai puncak alam pemula teratas. Namun, mereka akan tetap berada di puncak alam pemula untuk waktu yang lama setelah mencapainya untuk membuka meridian ilahi. Banyak orang yang tidak dapat sepenuhnya membuka meridian ilahi, namun mampu membuka beberapa titik akupuntur utama pada meridian ilahi, dapat merasakan potensi peningkatannya. Setiap titik akupuntur utama yang dibuka potensinya akan meningkat. Namun, di antara junior keluarga Lu, tidak ada seorang pun yang bisa membuka meridian dewa secara lengkap. Segera, hanya Lu Yao dan Lu Ming yang tersisa lagi. Lu Ming, buka matamu lebar-lebar dan amati perbedaan potensi antara kamu dan aku. Seberapa luasnya? Lu Yao dengan acung melirik ke arah Lu Ming dan mendekati altar. Semua mata di area itu sekali lagi tertuju pada Lu Yao. Meridian darah yang dibangunkan Lu Yao adalah meridian darah tingkat 5. Dikatakan bahwa dia telah membuka meridian ilahi dan menutup diri dalam kultivasi selama 2 bulan. Di level manakah dia berada saat ini? Semua orang menantikannya. Adapun Lu Ming, dia hanyalah sampah dengan kemauan yang kuat. Semua orang sudah memecatnya. Lu Yao mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meletakkannya di atas altar. Altar itu disuntik dengan esensial ki merah menyala. Berdengung. Altar bergemuruh, dan satu demi satu, bintang-bintang terbentuk di udara. 1 bintang, 2 bintang. Segera, 6 bintang terbentuk di atas altar. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Bintang ke-7 segera muncul, diikuti oleh bintang ke-8, bintang ke-9. Ketika 9 bintang terbentuk bersama, ia menjadi pelangi dan membubung ke langit. Itu adalah pelangi. Itu mewakili meridian ilahi yang lengkap. Namun, hal itu tidak berakhir di situ. Pelangi kedua menyusul dan melonjak tinggi ke udara juga. Saat itu, banyak titik cahaya terpancar dari sosok Lu Yao. Itu adalah titik akupuntur yang dia buka. 81 titik akupuntur utama menyala, lalu diikuti oleh bintang ke-82, bintang ke-83. Pada akhirnya, total 99 bintang bersinar terang. 99 bintang berarti Lu Yao telah membuka 99 titik akupuntur utama, dan 2 meridian ilahi. Semua penonton di sekitarnya berdiri dan menatap Lu Yao dengan kaget. Ini termasuk 7 tetua inti, serta utusan dari 4 aula dari sekte pedang mistik. Bahkan mata Mulan terlihat terkejut. Mengenakan gaun seputih salju, Lu Yao berdiri di depan altar. Tubuhnya diterangi oleh 99 bintang, dan ada 2 pelangi di atas altar. Seolah-olah seorang malaikat telah turun ke alam fana. Dia seperti orang dunia lain, anggun, dan suci. Lu Ming, yang berada di dekatnya, tampak sangat kecil. Hahaha. Tetua cabang pertama tidak dapat menahan tawanya. Monster, sungguh monster. Dengan Lu Yao di keluarga Lu, mereka pasti akan makmur. Tak seorang pun di kota angin api yang bisa menandingi kekuatan keluarga Lu. Memang, monster yang luar biasa, tidak heran jika keajaiban keluarga Duan Wu bertunangan dengan Lu Yao. Mereka mengatakan bahwa Duan Wulin juga telah membuka 2 meridian ilahi. Dengan keduanya bekerja sama, ini adalah kombinasi sempurna. Fiery Wind City akan memiliki kisah makmur lainnya di halaman sejarahnya yang akan dinyanyikan selama berabad-abad.
Tidak mengherankan jika ketujuh tetua inti mengizinkan Lu Yao berhasil sebagai penguasa keluarga Lu. Sayang sekali jika orang jenius seperti itu tidak menjadi Tuhan. Jika itu terserah padaku, posisi Tuhan pasti sudah diberikan padanya sejak lama. Tentu saja, mereka mengatakan bahwa seseorang dengan dua meridian ilahi yang terbuka memiliki potensi untuk mencapai alam raja. Akankah kota angin api melahirkan raja bela diri berikutnya di masa depan? Di keempat sisi, keluarga kecil dan faksi kota angin api mulai berdiskusi dengan hangat. Nona Lu Yao, jika Anda bergabung dengan Onyx Tortoise Hall, kami akan bersedia memberi Anda seni bela diri dan teknik tingkat darat untuk Anda kembangkan, dan segera mempromosikan Anda menjadi Magampra. Gaolsky dari Onyx Tortoise Hall berdiri dengan penuh semangat saat dia menyampaikan undangannya untuk mendapatkan bantuannya. Nona Lu Yao, jika Anda bergabung dengan Aula Azure Dragon, kami tidak hanya akan memberi Anda seni dan teknik bela diri tingkat darat, serta mempromosikan Anda sebagai Magampra, kami juga akan secara khusus mempekerjakan penatua berjubah perak sebagai guru Anda, yang secara khusus hanya akan mengajarimu dalam berkultivasi. T.S. Hong dari Azure Dragon Hall tidak ketinggalan dan memberinya kondisi yang lebih memikat. Apa yang sedang kalian lakukan? Nona Lu Yao sudah memiliki ikatan perkawinan dengan Balai Macan Putih, dia seharusnya bergabung dengan kita. Terlebih lagi, atraksi yang diberikan Macan Putih pasti lebih memikat daripada milikmu, kata Tuan King Landan sambil menatap Gaolsky dan T.S. Hong. Dengan meridian darah tingkat 5 dan 2 meridian ilahi terbuka, ada harapan untuk mencapai alam raja di masa depan. Meskipun itu hanya sebuah keinginan, itu sudah layak untuk dikembangkan oleh suatu sekte atas bakat seperti itu. Tentu saja, mereka semua ingin merekrutnya ke aula masing-masing. Nona Lu Yao, Liu Qian dari Vermilion Burn Hall hendak menyatakan persyaratannya, tetapi disela oleh Mulan. Tunggu sebentar, nanti kita ambil keputusannya. Senyum samar terlihat di wajah Mulan. Bibi bela dirimu. Liu Qian sedikit cemas. Jika dia tidak angkat bicara dan menyatakan tawarannya sekarang, kemungkinan Lu Yao memilih Vermilion Burn Hall akan kecil. Dia tidak mengerti mengapa Mulan menghentikannya, tetapi Mulan bukanlah penaruh kecil. Karena dia sudah berbicara, Liu Qian tidak punya pilihan selain melihatnya dengan cemas. Kerumunan di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam saat ekspresi iri terbentuk di wajah mereka. Untuk 4 aula yang memperebutkan 1 orang, dan memberikan hadiah yang begitu menarik, suatu prestasi yang terhormat. Jika itu mereka, bahkan jika mereka tertidur, mereka akan terbangun karena tertawa. Pada saat itu, Lu Yao kehabisan ki esensialnya. Kedua pelangi itu menghilang bersama titik-titik cahaya di tubuhnya. Dia dengan anggun berjalan menuju Lu Ming. Lu Ming, bisakah kamu melihatnya sekarang? Perbedaan di antara kita bagaikan langit dan bumi. Kita tidak akan pernah bertemu. Apakah kamu masih punya nyali untuk menantangku sekarang? Lu Yao turun dari panggung setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Kamu baru saja membuka 2 meridian ilahi, apa yang menakjubkan tentang itu? Lu Ming terdengar sedikit menghina saat suaranya terdengar. Apa? Lu Yao tiba-tiba berbalik. Lu Ming berjalan menuju altar dengan langkah besar. Haha, Lu Ming, kamu dilahirkan dengan tubuh yang lemah, dan meridianmu tersumbat. Agar kamu mengikuti tes meridian, apakah kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Lu Chuan berteriak mengejek. Haha, Lu Chuan benar. Lu Ming, kamu harus mundur. Sudah cukup kamu berpartisipasi dalam tes pertama, kamu tidak perlu mengikuti tes berikutnya, atau itu bukan kebanggaanmu sendiri yang kamu lempar, melainkan kebanggaan seluruh keluarga Lu, teriak tetua cabang pertama dari dalam. Tribun utama. Lu Yunxiong, kamu adalah tetua cabang pertama, namun kamu berulang kali menghentikan seorang junior untuk mengikuti tes. Menurutku kaulah yang membuang harga diri keluarga Lu, balas Lu Ming langsung. Beraninya kamu, Lu Ming. Berbicara kepadaku dengan cara seperti ini adalah sebuah pelanggaran. Tetua cabang pertama memarahinya dengan marah pada Lu Ming. Namun, Lu Ming hanya berbalik tanpa meliriknya. Kemudian, tangan Lu Ming menekan altar sambil menyuntikkan ki esensialnya ke dalamnya. Udara di atas altar mendidih saat bintang menyala. Sampai itu, Lu Ming benar-benar berhasil memadatkan ki esensial. Dia benar-benar berhasil membuat bintang muncul. Mata Lu Chuan membelalak kaget. Mata Lu Yao juga bersinar karena terkejut. Orang itu bisa menjatuhkanku dalam 1 pukulan. Saya tidak berpikir semuanya akan sesederhana itu. Lu Bing berdiri di samping Lu Chuan sambil menatap dengan tatapan serius di matanya. Pada saat itu, ada kilatan cahaya lain di atas altar. Bintang lain telah menyala. Namun, itu hanyalah permulaan. Bintang-bintang di atas altar terus menyala secara berurutan. 2 di antaranya, 3 di antaranya, 8 di antaranya, 9 di antaranya.
9 bintang dengan cepat muncul di atas altar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Luming adalah sampah dengan meridian yang tersumbat? Bagaimana dia bisa benar-benar memula es sentiaki? Ya ampun, dia benar-benar bisa berkultivasi, dan bahkan mencapai 9 bintang. Mendapatkan 9 bintang sudah menakjubkan. Di keluarga Lu, tidak ada seorang pun yang memiliki potensi 9 bintang kecuali Lu Yao. Lu Yao menyipitkan matanya. Ekspresi yang tak terbayangkan terbentuk di wajahnya saat dia berdiri di bawah panggung. Dia pasti telah mengambil meridian darah Luming darinya. Bagaimana dia bisa memulaki esensial, hingga memiliki potensi senilai 9 bintang? Dia tidak bisa memberikan alasannya. Kamu tidak bisa memikirkan alasannya, bukan, Lu Yao? Ngomong-ngomong, itu semua berkatmu, kata Luming pada Lu Yao. Kamu hanya memiliki 9 bintang. Apa artinya itu di hadapan seorang jenius yang sebenarnya? Lu Yao mencibir sambil dengan cepat menangkan dirinya. Apakah begitu? Bagaimana dengan ini? Senyuman terlihat di wajah Luming. Setelah kilatan ki dari tangannya, altar terus-menerus disuntik dengan es sentialki yang tak terbatas.